Selamat datang di channel YouTube gua, FKM Vlog. Brother and sister di luar sana. Gue pengen ngebahas jati diri gua. Jadi nama gue tuh Fajar KM. KM-nya itu singkatan dari Karim Syakar. Awal pertama kali gua datang ke Jakarta sampai gua netep di sini, yang awalnya gue dari orang kampung, yang gue nggak tahu apa-apa tentang Jakarta, bakal gue ceritain semuanya di sini. Dan nanti di pertengahan juga gue bakal undang salah satu orang yang paling berjasa dan ngebantu gue selama di Jakarta. Oke, nggak usah banyak bacot lagi. Sekarang gue mau mulai cerita nih. Gue sebenarnya dari Pekalongan. Nah, gue itu di Kabupaten Pekalongannya, tepatnya di Batang. Gue pertama kali datang ke Jakarta, awalnya memang basically gue kan di main band gitu kan. Cita-cita gue ya pengen ngeband. Sambil ngobrol, gue sambil nge-vape ya, biar nggak suntuk. Oke. Jadi sebenarnya gue nggak langsung ke Jakarta. Gue awalnya itu datang ke Bandung dulu. Nah, gue awal datang ke Bandung itu diundang sama temen gue. Waktu itu kan gue udah nggak ada band tuh di Batang, di Pekalongan gitu kan. Nah, kebetulan temen gue itu dia itu anak Bandung yang pemain band juga. Akhirnya gue diajak proyek kan tuh dari situ sama temen gue kan. Nah, kebetulan tempat tongkrongan itu tuh banyak lah artis-artis lokal, artis-artis Bandung yang udah mayor label ataupun ke indie label gitu ya. Dan band yang pertama kali gue kenal itu band Tahta. Ini lagunya nih. Pertama kali gue kenal sama band Tahta itu terutama kenal sama gitarisnya si Obi. Nah, dari situ gue berkembang, sering nongkrong sama dia, band juga, sempat bikin proyekan sama dia, tapi gagal juga. Dari kegagalan situ, gue mencoba cari yang lain dong. Cita-cita gue kan sebagai pemain band, ya maklum lah, istilahnya kan cita-cita orang kampung tuh kalau misal datang ke ibu kota itu gimana sih, kan pengen sukses pastinya kan. Nah, akhirnya gue waktu itu ada salah satu band Bandung yang legend juga. Nah, ini bandnya nih. Jadi pas pertama dulu si vokalisnya ini hengkang atau keluar dari grup band ini tuh seleksi vokalis. Kebetulan temen gua ikut di situ. Temen gua akhirnya melalui berbagai seleksi segala macem, dia yang jadi pemenang juara 1. Sejak saat itu gua sering dikontak tuh kalau misalnya datang ke Bandung, dianya gitu ya, gua dikontak, "Dut, ayo dong main kesini dong." Oh ya, sebelum gua lanjut nih, gue biasanya sama temen-temen gue, biasanya gue dipanggil Kasdut. Oke, kita sambung lagi ya. Jadi, Dut, lu main dong kesini dong. Ah, ya udah deh, boleh deh. Lu main di situ. Nah, ternyata si temen gue ini gabung sama band ini. Dari situ gue nongkrong-nongkrong sama dia. Akhirnya gue kenal semuanya kan. Gue diajak tuh, diajak biasa aja, maksudnya sekedar ngikut-ngikut aja lah. Nah, dari situ kan mungkin bisa dilihat gitu kan, gue sering bantuin atau apa. Gue langsung tuh ditawarin sama si big bossnya. Untuk awal-awal gue posisi di situ tuh gue sebagai runner, pelari. Nah, dari situ seiring berjalannya waktu, sering manggung lah ke kota lain, ke kota ini, ke kota itu. Akhirnya lambat laun gue diangkat tuh jadi kru, udah bukan runner lagi gitu kan, udah bukan pelari lagi. Ya gitulah. Gue pertama kali gabung dengan manajemen artis. Itu kan banyak kan orangnya kan, maksudnya timnya itu kayak krunya aja ada 5, belum rootman-nya, belum manajernya gitu kan. Nah, di situ ada salah satu rootman akrab banget sama anak-anak kru. Orangnya itu care gitu loh, peduli. Jadi kalau misal kita lagi ngeset alat nih di panggung nih, kita lagi ngerokok aja tiba-tiba dibeli rokok. Kita lagi makan aja tiba-tiba dibeli makan. Gimana coba? Apa kurang baiknya coba? Kita lagi ngerokok aja nih, dibeliin rokok sama dia. Kita lagi makan, ditambahin makan sama dia. Kita lagi naik motor, dibeliin motor sama dia. Gokil nggak tuh? Suatu ketika itu, mereka itu ada kontrak sama salah satu stasiun TV swasta lah ya di Jakarta. Akhirnya kita pindah tuh ke Jakarta semuanya, dari artis, dari manajemen semuanya kan. Kebetulan kan si roadman ini kan orang Jakarta gitu kan. Kita sering main ke sana, apalagi terutama gua gitu kan. Soalnya sewaktu dulu band ini di Jakarta kan kadang kalau misal mereka pada pulang ke Bandung, gua kadang jaga di base camp sendirian gitu kan. Gua kan boring ya. Boring, akhirnya gua main ke tempat roadman ini. Nah, dari situlah gua udah mulai akrab tuh sama roadman ini. Udah kayak abang sendiri lah pokoknya lah. Tinggal ceritanya gini nih.
Jadi selesai kontrak dari acara TV itu, otomatis kan mereka kan balik lagi kan ke Bandung kan. Nah, gue coba mengalunasi tuh di Jakarta. Secara nggak langsung, setelah mereka pada pulang semuanya kan ke Bandung, gue masih bertahan di Jakarta. Otomatis kita kan nggak ada base camp lagi tuh di Jakarta. Semenjak semua manajemen dan artis itu pulang ke Bandung, akhirnya gue pindah tuh ke tempat Bang Rootman ini gitu kan. Gue diajak dia ke rumah, terus kata dia daripada lu ngekos, lu mendingan tinggal di sini aja. Oke. Nah, udah akhirnya gue tinggal di situ. Secara nggak langsung SKMST pun pindah ke tempat Bang Rootman ini. Yaudah, mungkin kalian penasaran ya. Kita langsung panggil aja si abang ini. Abang ini namanya Bang Andy. Langsung panggilin aja ya. Gimana? Apa sih lu, Jar? Gue lagi makan. Oh, lagi makan. Baru 2 suap langsung ngilang. Mau di sini. Ini apa ini maksudnya? Sebelumnya kan belum pada tahu nih abang ini namanya siapa gitu kan. Terus di band ini tuh selaku apa gitu Ya. kan. Nah, coba deh Bang, sikat Bang. Jadi gua ini sebenarnya gua nggak biasa buat gitu kan. Cuma karena ini channelnya FKM Vlog, gue deh. Jadi gue ini Andy Marwan. Nah, Marwan tuh ada singkatannya, Andy Maruk Perawan. Makanya hati-hati gitu. Nah, kebetulan dari dulu gua roadman, sekarang alhamdulillah diangkat menjadi manajer. Oh. Jadi kayak gitu. Siap. Tuh, tahu sendiri kan kalian, sampai sekarang aja dia masih loyalitas terhadap SD12 apapun. Insya Allah. Mungkin udah cerita kali si Fajar nih, brother sister, tentang sejarah dia sedikit. Nah, terus Ya. gue sambung. Begitu dia gue ajak di tempat gue ini di Ben Hill, kebetulan basecamp mereka tuh dan basecamp fansnya di sini. Fajar harus tetap jalan hidup, dia nggak brother sister. Soalnya kan jobdesk di band ini kan nggak setiap hari Iya, ada betul. panggungan terus ya. Betul. Jadi kan untuk mengisi sela-sela nggak ada panggungan, Iya, ya gue mesti ngapain, harus betul. menghasilkan kan. Terus akhirnya si Bang Edi nyarani. Iya, katanya, gue harus apa nih bang? Katanya, ya udah aja, kita nggak usah, yang penting nggak mau malu, mau bekerja, suruh dia jadi ojek online, dan dia memang orang yang nggak masalah, hajar bleh. Ya. Itu brother sister. Mungkin Jakarta yang awalnya nggak tahu. Itu tuh Bang. Gimana? Gue awalnya ke Jakarta kan gue sama sekali nggak tahu Jakarta gitu kan. Kalau Iya. Bandung kan memang Ya di sana udah. kan udah pernah Iya. lama gitu kan Bang. Jadi kan tahu. Nah, kalau di Betul. Jakarta gue sama sekali nggak tahu. Pertama gue ditawarin kayak gitu, gue jawabnya ke Bang Edi apa coba? Aduh Bang, susah Bang. Mikir, Susahnya Bang. kenapa? Jakarta ini luas Bang. Mana bisa gue ngapalin jalan. Terus dengan santainya Bang Edi ngomong, alah gampang Jar. Iya. Ya lu lihat ini aja GPS Bang ya. Iya, Ya, Google Map. GPS aja, Makanya gitu. kalau Google Map tadi diginiin Fajar, dia nongol, kita bingung. Jadi nggak dipanggil ya si Google itu. Nah, Bang ini orang yang paling berjasa pokoknya. Karena pas pertama kali gua fighting di Jakarta kan gua nggak punya siapa-siapa. Gua akhirnya di DPI Sebagai penunjang lah ya, Iya, buat dia. kuda tempurnya. Nah, kuda besi istilahnya. Oh ya, kemarin kan gua sempat pulang juga kan. Iya, Sempat pulang. setelah beberapa lama lah ya, berapa tahun gitu ya, akhirnya kembali karena ada beberapa urusan yang harus diselesaikan di kampungnya ya, Jar. Ya. Nah terus kok Toto bisa ke Jakarta lagi tuh gimana ceritanya? Balik Ya, lagi itu. ke ibu kota, apa Jakarta memanggil, apa Jakarta darurat, apa karena ngeramein corona? Gue mikirnya gini Bang, sekalinya gue merantau, gue harus punya pegangan hidup. Jadi kasarannya tuh gini, kalau orang-orang keren tuh bilang tuh, lu harus bisa naklukin kota yang lu datengin. Kalau lu gak bisa naklukin kota yang lu datengin, lu sama aja bohong. Don't turn back. Nah, Wis. ya kan? Artinya jangan lihat ke belakang. Ya, gitu. betul. Kita harus melihat ke depan terus. Kalau udah maju maju terus. Nah. Sampai mana mentoknya, berarti di situ akhir hidup kita. Iya. Itu lo brother sister. Walaupun istilahnya gue udah jarang ngeband, ya tetap kan gue harus menyambung hidup ya kan. Jadi gitulah ceritanya sedikit banyak. Nah, begitulah. Fajar. Sampai akhirnya gue support lagi, gue kasih masukan. Dia udah berjuang saat ini, sampai gue belum berapa hari ini gue omongin deh ke dia, Jar, gimana lo buat channel YouTube? Nah, akhirnya gue bikin channel inilah, FKM Vlog yang nantinya bakal Pokoknya macam-macam ya si channelnya ya. ada Tentang hiburan, makan-makan, ada jalan-jalan, jalan-jalan. makan-makan. Ya, ya, ya. Syukur-syukur kalau misalnya apa namanya, salah satu band yang abang pegang manggung lagi, gue bisa ikut jalan lagi Harus, gitu kan. harus. Makanya Iya.
Fajar harus komit di channel ini gitu. Makanya tugas brother sister support channel FKM Vlog. Kita doain channel FKM Vlog nih bisa maju seperti Lans, mungkin seperti Baim, Amin. biar bisa Amin. dia bisa beli Amin, Bang. klub bola Inggris. Ngeri. Kita kan yang tahu. Iya bener. Nah, terima kasih brother sister udah nonton di video vlog pertama gue ini. Konten pertama ya? Iya, konten pertama ini, ya kan. Untuk itu, gue minta dukungannya sama kalian semua, brother sister di luar sana. Dengan cara? Untuk like, komen, subscribe, dan udah pasti share. Yo enggak, biar banyak nonton ya. Oke, brother sister, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Ikutin terus.